Selamat sore. Kali ini saya akan coba untuk membuat settingan mikrotik, yang dimana settingan mikrotik ini rencananya akan kita gunakan untuk menembak wifi dan kemudian kita share kembali eh, internetnya melalui wireless, virtual wireless. Saat ini posisi dari mikrotik kita sudah dalam kondisi sudah direset ya. Jadi kita tinggal login saja tanpa ada password. Di sini kita lihat internetnya dalam kondisi mati. Jadi kita akan coba untuk melakukan proses penyetingan. Baik, langsung kita coba konfigurasi wirelessnya ya, dan yang lain-lainnya. Jadi pertama kita setting dulu atau aktifkan dulu wireless bawaannya. Bisa di enablekan di sini. Kemudian kita double klik atau klik di wireless LAN ini. Pada menu wireless, di tab wireless itu kita pastikan modenya mode station. Yang kedua, yang lainnya tidak perlu kita setting. Kemudian kita lakukan scan. Lalu klik start. Kita cari wireless yang akan kita tembak. Di sini ada wireless dari internet di rumah. Kita pilih connect, kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu wireless. Masuk ke tab security profile. Dimana fungsi security profile di sini adalah untuk memastikan password dari wifi yang kita tembak tadi. Di sini kita bikin tambah atau baru, namanya boleh kita ganti dengan nama tembak. Modenya memang dynamic key. Di sini kita centang. Kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita kembali ke tab wifi interface. Di sini belum running karena belum kita setting di bagian event modes. Ada di sini bagian security profile. Nah, di sini kita ganti dengan tembak. Kita apply dan oke. Jika memang itu benar, harusnya statusnya akan running. Jika memang masih belum, kemungkinan besar ada yang salah di settingan security profile kita. Kita bisa masuk lagi, kita double klik. Bisa kita centang TKIP atau password kita ada yang salah. Bisa kita oke apply dan oke kembali. Kita lihat menu ke sini. Nah, di sini statusnya running. Jadi pastikan di security profile kita password yang kita masukkan atau password dari wifi yang kita tembak itu benar, dan jika memang ada yang kurang bisa kita tambahkan di TKIP 2 ini. Oke. Pada saat ini wireless yang kita tembak sudah masuk sini. Selanjutnya kita masuk ke menu IP DHCP client. Artinya internet dari wifi yang kita tembak sudah masuk atau sudah diterima oleh mikrotik. Jadi kita lakukan, tidak ada yang dirubah, ini tetap wireless LAN 1, kita apply dan oke. Pastikan statusnya di sini adalah bounce. Bounce di sini berarti internetnya sudah dapat. Selanjutnya kita masuk ke menu DNS, IP DNS. Kita centang allow remote request, apply dan oke.
servernya boleh diisi 8.8.8.8, belok tidak. Di sini saya tidak ngisi. Selanjutnya kita buat atau tambahkan virtual wireless-nya. Nah, di sini kita buat virtual wireless. Boleh kita buat namanya virtual. Pada modenya kita buat mode API Bridge. Dan untuk SSID atau nama WiFi yang akan muncul boleh kita gunakan. Master interface-nya tetap wireless 1. Security profile-nya default karena di sini kita akan buat wireless-nya tanpa password. Dan memang rencananya nanti kita akan buat WiFi dari nama ini Arif Wahyudi ini seperti hotspot atau ada loginan. Jadi kita apply dan oke. Oke, selanjutnya kita buat IP address untuk virtual wireless-nya. Kita masuk ke menu IP address dan kita masukkan IP. Di sini saya gunakan IP 10.10.10.10/24. Interface-nya adalah virtual. Apply dan oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu IP DHCP server. Fungsinya yaitu agar internet dari Mikrotik bisa disebarkan keluar. Namun sebelumnya untuk memastikannya kita bisa lakukan ping dulu di new terminal, dimana internet yang kita tembak itu sudah masuk ke dalam Mikrotik. Kita pastikan dulu ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah ada balasan atau replay. Oke, selanjutnya kita buat DHCP server tadi. Pilih tab DHCP, pilih DHCP setup. Di sini kita buat yang mana mau kita DHCP-kan yaitu virtual wireless-nya. Pilih next, 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 next saja. Dan oke. Oke, selanjutnya agar internet itu bisa kita gunakan atau browsing, kita bisa lakukan dengan cara masuk ke menu IP terus pilih firewall. Di pada menu tab NAT kita buat dulu. Di sini chainnya tetap SRC NAT atau source NAT. Terus out interface-nya kita buat adalah wireless LAN 1, dimana ini adalah sumber internet kita. Pada actionnya kita buat namanya masquerade. Kita pilih masquerade, apply dan oke. Selanjutnya untuk pengujian kita bisa lakukan dengan cara masuk ke WiFi yang kita buat tadi. Nah, di sini apabila masih tidak bisa, kita bisa lakukan reboot pada Mikrotik. Kemudian kita lakukan pengujiannya dengan cara connect ke WiFi yang kita buat tadi, yaitu virtual wireless, yaitu yang bernama Arif Wahyudi. Kita connect karena memang kita set tidak ada passwordnya. Selanjutnya kita buka Google Chrome boleh. Oke, kita buka. Untuk lebih amannya kita gunakan New Incognito untuk memastikan tidak ada data yang sok sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan namanya browsing atau kita bisa lakukan ping di CMD. Bahwa internetnya sudah bisa jalan di Mikrotik yang disebarkan dari wireless. Nah, ini menunjukkan bahwa internetnya jalan dan stabil. Oke, selanjutnya jika ini sudah bisa, kita akan masuk ke bagian menu di IP hotspot, dimana kita akan membuat halaman login untuk WiFi atas nama Arif Wahyudi ini agar bisa digunakan oleh orang lain, namun hanya orang-orang tertentu saja, yaitu melalui username dan password yang akan kita buat.
Nah, pertama-tama kita tadi masuk ke menu IP, terus kemudian hotspot. Akan muncul halaman seperti ini. Yang lainnya kita tutup dulu. Kita masuk ke bagian hotspot setup di tab server. Kita lakukan hotspot setup. Di sini hotspot interface-nya kita pilih yaitu virtual atau wireless virtual. Kemudian kita pilih next, select sertifikatnya non, next, dan servernya boleh diisi, boleh tidak, kita kosongi saja. Dan SNM-nya yaitu halaman login yang akan dituju. Misalnya di sini saya buat www.arif.net. Untuk penamaan ini bebas. Yang penting mudah diingat dan digunakan. Selanjutnya pilih next. Nah, di sini untuk membuat user pertama biasanya diberikan nama usernya admin. Boleh kita rubah. Di sini kita gunakan namanya Arif dan passwordnya 1234. Oke, next dan selesai. Untuk pengujiannya kita bisa gunakan browser lagi, yang dimana kita lakukan connect dulu internetnya. Oke, seharusnya halaman login itu akan muncul dengan sendirinya. Jika tidak muncul, kita bisa ketikkan seperti ini. Jika masih belum muncul, kita bisa lakukan dengan namanya mencek atau meriksa halaman loginannya, atau kita pastikan mikrotik kita reboot dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, atau kita ketikkan 10.10.10. Oh ya, putus. Oke, di sini sudah connect otomatis. Jadi dia minta loginannya arif.net/login. Kita ketikkan tadi usernya adalah Arif dan passwordnya 1234. Oke, di sini akan terlihat statusnya adalah usernya adalah Arif dan passwordnya adalah 1234. Di sini akan muncul namanya AH, Authorized DHCP. Artinya statusnya dari laptop ini sudah dapat DHCP dari IP yang kita gunakan, yaitu ini. Terus kita pastikan control panel. IP-nya adalah ini. Nah, 10.10.10.9 di mana kita dapat DHCP dari 10.10.10.10. Di sini sama. Demikian yang bisa saya berikan contoh dan penjelasan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.